Halo, nama saya Selina. Pada video ini, saya akan membahas refleksi dari 10 tugas pengantar desain pada Prodi Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2021. Pada tugas 1, mengungkapkan proses pembuatan desain. Desain memberikan solusi atas suatu masalah. Proses perancangan dilakukan untuk membuat hal yang lebih baik dari sebelumnya, dengan mempertimbangkan unsur fungsi, ruang, geometri, tautan, dan pelingkupnya. Berarsitektur tidak hanya sekedar style, namun soal kebudayaan juga menjadi pertimbangan utama. Arsitektur bukan suatu hal yang mengisolasi diri, namun bagaimana kaitan manusia dengan sekitarnya. Rumah seharusnya menjadi tempat beristirahat dan beraktivitas jiwa dan raga penghuni. Bagaimana cara beliau untuk menghubungkan manusia dengan alam melalui inovasinya dalam berarsitektur telah menarik perhatian banyak orang. Ketika manusia berada dekat dengan alam dan penuh kebersamaan, di sana manusia merasa nyaman dan menggerakkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Pada tugas ini mengutamakan proses kita untuk mengalami apa yang ada di alam sekitar kita. Di sini pada kolam dan taman pada hunian tipe 36 ini menekankan pada gemercik air dan taman di dalam rumah yang memberi kenyamanan yang lebih bagi penghuninya. Objek-objek yang sering kita lihat dan temui menjadi lebih menarik saat diterapkannya sensing experience. Kita dapat menemukan alasan-alasan mengapa bentuk dan tekstur pada objek tersebut berbeda-beda, yang ternyata dipengaruhi oleh peran dan posisi di mana ia berada. Misalnya seperti daun yang berperan sebagai dapur tanaman, memiliki bentuk yang berbeda dari batang yang berperan sebagai penyalur unsur air dan zat hara. Pada tugas yang ketiga, yaitu 3A, saya mendapatkan pengetahuan baru terhadap asal terbentuknya suatu bentuk, tidak hanya dari titik, garis, bidang, dan volume, melainkan juga dari posisi, orientasi, serta inersia visual atau gaya berat juga mempengaruhi bagaimana terbentuk suatu susunan bentuk yang beraturan maupun tidak beraturan. Gravitasi, perubahan suhu, iklim, dan cuaca menjadi penyebab terbentuknya benda-benda tidak beraturan yang ada di bumi. Dan berlanjut pada tugas 3B, yaitu mengidentifikasi bagaimana bentuk dari daun, batu, dan ranting setelah pengamatan yang dilakukan dari tugas 2. Daun, batu, dan ranting ini ternyata terbentuk dari bentuk-bentuk dasar geometri. Hanya saja mengalami suatu transformasi bentuk. Ukuran dan pola pengulangannya juga tidak sama. Warna-warnanya dalam satu objek pun juga tidak sama. Disebabkan oleh pengaruh alam yang memaksanya untuk beradaptasi atas suhu dan iklim yang mereka temui. Selanjutnya pada tugas 4A, bentuk yang ada di dunia ini juga disebabkan oleh transformasi bentuk. Mulai dari operasi yang terjadi, benturan, dan organisasi yang tersusun di dalamnya. Yang memberi gambaran jelas terbentuknya bentuk-bentuk dasar geometri yang solid dan mengalami penambahan, pengurangan, dan benturan. Lain halnya dengan organisasi yang mengatur bagian-bagian yang terpisah menjadi kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada tugas 4B, identifikasi benda buatan, memberikan suatu pemahaman baru terhadap bentuk dari setiap bagian benda-benda tersebut. Tentunya, benda buatan mengutamakan fungsi dengan tetap memperhatikan estetika, dan setiap bentuk pada benda buatan memiliki perannya masing-masing. Saya mendapat wawasan baru tentang bagaimana bentuk terbentuk atas beberapa aspek prinsip penyusunan. Terdapat 7 prinsip penyusunan, yaitu sumbu, simetri, hierarki, datum, irama, dan transformasi. Tujuan bentuk disusun dengan prinsip penyusunan ini adalah untuk menghasilkan suatu tatanan yang harmonis, teratur, menyatu, dan tidak monoton saat dilihat secara berulang kali. Pada tugas kelima, pada identifikasi ini memberikan detail yang lebih mendalam terhadap penyusunan suatu bentuk. Pada ordering system, membedah suatu susunan bentuk melalui proses perancangan dari pengamatan elemen, kriteria yang dimilikinya, hingga tercapainya tujuan, yaitu bagaimana cara tanaman ini beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Transformation form, tanaman di dalam wadah membentuk tubuhnya dikarenakan oleh adanya cahaya dan besaran wadah yang mencakupnya. Selanjutnya pada tugas 6A, mengamati sawah yang ditanami oleh tumbuhan padi.
saya mendapatkan hasil yang lebih mendetail, terutama pada yang kita lihat dan yang dapat kita rasakan secara batin, mengingatkan kita akan alam yang selalu ada dan memenuhi kebutuhan hidup ini, menekankan pada apa yang dapat kita rasakan sawah saat berada atau saat melakukan observasi terhadap lingkungan tersebut, yaitu saya merasakan rasa syukur yang luar biasa. Saya berkreasi dan mencipta suatu bentuk yang disajikan dalam sebuah video. Diawali dengan pencarian ide, pembuatan konsep, hingga mewujudkan benda tersebut. Di sini saya mengungkapkan rasa syukur dengan perwujudan bentuk 3 dimensi canang, penghubung manusia dengan sang penguasa. Pada tugas 7 ini juga dilakukan dengan proses penetapan ide dan konsep. Kriteria yang telah ditetapkan mempermudah proses konsep, ide, dan perwujudan komposisi. Tema representasi air saya artikan ke dalam ombak. Pada tugas 8 ini, saya mulai mewujudkan model komposisi representasi air yang sebelumnya 2 dimensi ke dalam model komposisi 3 dimensi. Pada model komposisi ini lebih menekankan kepada bentuk-bentuk ombak yang lebih berbahaya atau lebih berani daripada sebelumnya. Tanpa prinsip-prinsip penyusunan, ombak ini akan terlihat sangat kacau dan monoton. Selanjutnya pada tugas yang ke-9, membuat model komposisi 2 dimensi, namun dengan menggunakan warna triad komplementer dan 1 warna netral. Penggunaan 4 warna malah menghasilkan model komposisi yang lebih menarik. Dengan melalui sketsa, model konsep ini dapat terwujud dengan baik. Bagaimana cahaya yang menyorot benda menghasilkan bayangan yang unik dan geometris. Terima kasih.